Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam walladzi hadana ila siratil mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala ta'ala fi muhkamit tanzil a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna minhuma jahilna wa dzakirna minhuma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Kaum muslimin, sidang jamaah kajian Ahad pagi Islamic Center Karanganyar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga jamaah kajian online via aplikasi Zoom yang saat ini ikut memantau dalam acara kita ini. Kemudian juga para sahabat dakwah media Indonesia, Pondok Dahar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pendengar daripada Radio Suwiba, Radio Iskarima, dan Radio Dakwah Syariah yang melakukan siaran ulang bagi program kajian Ahad pagi di Islamic Center Karanganyar ini. Karena keadaan dan kondisi kita saat ini yang sedang mengalami PSBB, kita untuk sementara waktu dalam rangka menjaga semua pihak, kita tidak bisa untuk bertemu secara langsung di majelis ilmu sebagaimana biasanya di forum kajian di Karanganyar, di Islamic Center Karanganyar. Oleh karena kita menginginkan agar bagian dari upaya ikhtiar kita ini menjadi wasilah terhadap keselamatan bagi semua kita, baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang barangkali sudah sepuh, yang membutuhkan perlindungan dari wabah ini lebih besar daripada mereka-mereka yang masih muda, ataupun saudara-saudara kita yang rentan terhadap berbagai penyakit oleh karena kondisi fisik dan keadaannya itu sedang melemah. Oleh karena itu, izinkan kita semua untuk bisa bertemu, menyapa, dan saling bertawasau bil haq, wa tawasau bis sabr, wa tawasau bil marhamah, kita lakukan melalui media ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia berupa penjagaan untuk kita semua insyaallah. Hadirin kaum muslimin, jamaah kajian Ahad pagi Islamic Center yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui media ini, sebelum kajian kita mulai, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bisa bertemu kembali dengan para jamaah melalui media ini setelah di bulan yang lalu kami menerima musibah sakit
sehingga tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kita pada Ahad ketiga di pertemuan yang lalu. Hal itu perlu menjadi nasihat untuk kita semua, khususnya kami pribadi, bahwa pertama, pandemi yang saat ini mendera terhadap negeri kita dan hampir di seluruh dunia ini, kita harus nyatakan bahwa saat ini masih berlangsung. Bahkan pada gelombang yang kedua ini, kondisinya lebih dahsyat, lebih besar dan lebih berat. Sebagai tandanya, handetolan saudara kita, kerabat kita, bahkan mungkin guru-guru kita, termasuk Allahu Yarham Dr. Muainuddin Rahbasri yang menjadi narasumber juga di kajian Ahad pagi di Islamic Center Karanganyar ini, juga mengalami musibah dan hingga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para tokoh-tokoh dan para asatidah, para habaib yang lainnya. Ini semua menjadi peringatan untuk kita agar kemudian pada gelombang kedua ini yang lebih berbahaya, maka kita berharap semua kita mampu menahan diri dan menjaga dirinya masing-masing dari berbagai keadaan yang bisa memungkinkan terjadinya penularan. Sifatnya hanyalah ikhtiar untuk menjaga kita semua. Sifatnya adalah sebagai upaya untuk kita ini saling menjaga di antara kita semua. Baik kita yang muda, yang barangkali tidak begitu rentan terhadap wabah ini, kita perlu menjaga para senior-senior kita, para asatidah kita, para orang tua kita yang bisa jadi rentan terhadap musibah ini. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah melalui siaran ini kami mengajak untuk tetap berikhtiar secara maksimal. Bagaimana upaya kita menghindari wabah ini, benar-benar ikhtiar itu kita lakukan. Baik melalui penggunaan masker, ataupun melakukan cuci tangan atau hand sanitizer, atau melakukan social distancing. Itu bagian ikhtiar al-kauni yang tidak boleh kita nafikan terhadap hal ini. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pesan yang pertama yang menjadi pembuka untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua insyaallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari ini akan mengambil tema urgensi amar ma'ruf nahi mungkar dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Apa yang sesungguhnya menjadi latar belakang daripada materi ini perlu kita sampaikan, khususnya dewasa ini, yaitu adanya kehilangan kesadaran di sebagian kelompok masyarakat yang menganggap bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini tidaklah penting. Upaya untuk menjaga keseimbangan di tengah masyarakat madani
atau civil society yang memiliki aturan dan peradaban, amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah menjadi ujung tombaknya, menjadi garda depannya dalam menjaga keseimbangan, keutuhan, keamanan, dan ketentraman kepada seluruh masyarakat yang ada di sebuah negara. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua patut untuk merenungkan terhadap berbagai peristiwa-peristiwa ini. Adanya pemberhentian sebuah organisasi amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan bisa jadi sistem rekeningnya yang dibekukan, padahal untuk kepentingan sosial dan amar ma'ruf nahi mungkar, atau bahkan beberapa personnya mendapatkan ujian, baik sedang berada di dalam tahanan maupun yang lain. Ini semua harus kita sikapi bahwa kita bangsa Indonesia ini yang memiliki sebuah negara yang kemudian dikenal dengan NKRI ini masih tetap membutuhkan amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi kontribusi terbesar oleh anggota masyarakat yang ada di tengah-tengah kita ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada dua alasan utama urgensi daripada amar ma'ruf nahi mungkar itu harus tetap kita tegakkan. Yang pertama itu adalah darurah basyariah, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini ajak-ajak kebaikan dan mencegah kemungkaran yang ada di sekitar kita, itu merupakan darurah basyariah, sebuah kebutuhan dasar bagi manusia. Kenapa disebut kebutuhan dasar? Karena kita hidup di kalangan masyarakat yang majmuk, beraneka ragam, kemudian dengan jenis perilaku yang berbeda-beda. Ada saatnya mereka melakukan kelalaian di dalam hidup ini. Dan inilah dibutuhkan nasihat, dibutuhkan dakwah, dibutuhkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan kebutuhan kita untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini perlu kita tegakkan untuk siapapun, termasuk kepada penguasa-penguasa kita yang sedang diberi amanah untuk memimpin, untuk mengelola negeri ini dengan sebaik-baiknya. Bukan saja masyarakat umum, tapi juga para stakeholder, untuk senantiasa dinasehati, senantiasa diajak dalam kebajikan, dan senantiasa untuk diingatkan agar tidak melakukan kemungkaran, karena memiliki risiko yang sangat besar, ya. Risiko yang berdampak kepada masyarakat luas akibat dari pekerjaan atau tindakan segelintir orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Baik kemungkaran itu bernama korupsi, baik kemungkaran itu bernama kedoliman, baik kemungkaran itu bernama ketidakadilan, itu semua adalah bagian dari bentuk-bentuk kemungkaran yang bisa saja menyebabkan keadaan masyarakat kita ini terdampak oleh sikap-sikap kemungkaran yang ada di tengah masyarakat kita ini. Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Tirmidzi pernah memberikan peringatannya secara keras
wallahi, demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Sungguh kalian lebih baik memilih untuk tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, aw la yushikanna bainakumul adzab min qibalis sama, atau engkau lebih memilih Allah menimpakan sanksi datang dari langit, thumma tad'unahu fala yustajabu lahu. Kemudian saat itu ya, kalian kemudian berdoa oleh karena kemungkaran yang sudah berlipat ganda dan sudah bertumpuk-tumpuk ini menyebabkan kita semua tidak diijabahi atas doa-doa tersebut. Na'udzubillah, kondisi itu menimpa kepada kita. Kita berlindung kepada Allah agar kondisi itu tidak terjadi dengan cara kita semua tetap untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, karena itu menjadi garda terdepan di dalam menjaga keutuhan di tengah masyarakat kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak penyebab datangnya musibah yang sesungguhnya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penyebabnya itu karena kemaksiatan yang melampaui batas. Kemaksiatan yang sudah kelewat batas. Ada sebabnya itu karena terjadinya kerusakan, perilaku merusak yang ada di muka bumi maupun di lautan ini. Fil barri wal bahri. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Disebabkan dari olah tangan manusia. Adanya ketidakseimbangan alam, adanya kemudian berbagai bencana sebagaimana yang dialami oleh kita semua. Allah ingatkan di dalam surat Ar-Rum, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ada pula Allah ingatkan salah satu penyebabnya dalam surat Al-Isra ayat ke-59, penyebabnya itu karena adanya bentuk kezaliman, bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh sekelompok orang, atau kalau kita sebut dalam bahasa kajian kita sebelum ini adalah sekelompok oligarki yang melakukan kesewenang-wenangan dan kezaliman, menyebabkan Allah memberikan sanksi kepada penduduk tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat Al-Qasas ayat ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatuna wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Pada ayat ini Allah ingatkan, tidaklah Allah menghancurkan sebuah negeri sampai Allah utus seorang rasul, seorang pembawa kebenaran, seorang pembawa ajaran kebaikan, yang itu kemudian diteruskan oleh para pendakwah, yang mereka ini yatslu alaihim ayatuna, membacakan ayat-ayat kami untuk memberikan peringatan kepada mereka-mereka yang lalai, mereka-mereka yang kemudian terlupakan dengan jalan kebaikan ini. Dan Allah ingatkan, wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Tidak pernah kami Allah itu menghancurkan sebuah negeri kecuali karena penduduknya melakukan kezaliman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali
kalimat yang sering kita dengar dengan nama kedzaliman ini, sering kita dengar di tengah-tengah kita. Terjadinya intimidasi satu dengan yang lain, terjadinya penganiayaan satu dengan yang lain, terjadinya tebang pilih dalam penegakan hukum maupun yang lainnya. Sesungguhnya ini bagian yang tak terpisahkan dari perilaku-perilaku kedzaliman yang bila mana ini terakumulasi, maka ini menjadi salah satu sebab di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan sanksinya kepada penduduk negeri tersebut. Oleh karena itu, karena Allah mengharamkan perilaku kedzaliman ini, sebagaimana ada di dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku Allah mengharamkan kedzaliman kepada diriku sendiri. Artinya Allah tidak akan berbuat zalim. Faja'altu bainakum muharraman, dan kami jadikan di antara kalian itu kami haramkan, kami larang berperilaku zalim satu dengan yang lain. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Saling menzalimi. Sebab mereka yang terzalimi memang benar teraniaya, memang benar menjadi kelompok yang lemah, memang benar sulit untuk bersuara karena dibatasi, memang benar tidak ada akses dan yang lain. Tapi ingatlah, sebagaimana hadis Nabi SAW, doa-doa mereka kepada Allah ini tidak ada hijab. Sebagaimana Nabi bersabda, ittaqu da'watal madlum, takutlah kalian terhadap dakwahnya orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang hak-haknya diambil, diserobot tanpa ada kejelasan, orang-orang yang dilakukan sikap ketidakadilan, orang-orang yang dilakukan tebang pilih. Maka ittaqu da'watal madlum, takutlah kalian kepada da'watal madlum, doanya orang-orang yang teraniaya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada sekat antara Allah dengan dia, alias doanya langsung diterima oleh Allah. Inilah yang harus kita khawatirkan bila seseorang itu berlaku zalim tanpa disadar. Doa para orang yang terzalimi itu bisa menyebabkan datangnya sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Saya khawatir, cuman sekedar bagian dari khawatir, jatuhnya pesawat di negeri kita ini, datangnya banjir bandang di Kalimantan, kemudian bencana gempa yang ada di Sulawesi, Mamuju dan Majene. Jangan-jangan ada di antara anak bangsa ini yang melakukan kezaliman. Jangan-jangan ada di antara keluarga besar NKRI ini, entah siapapun, yang melakukan kezaliman yang menyebabkan Allah berikan peringatan dalam rangka memberikan peringatan sebagai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terlalu menjauh, agar kita tidak terlalu bersikap terlalu jauh dari apa yang bisa menyebabkan kedzaliman ini. Dan sebab yang lain yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah karena adanya sekelompok elit umat ini. Sekelompok elit umat ini yang melakukan kerusakan dan kefasikan. Sebagaimana Allah ingatkan di dalam surat Al-Isra ayat ke-16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha
fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Apabila kami berkehendak untuk menghancurkan sebuah negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan, kami berikan perintah kepada para elitnya umat tersebut, para pembesarnya, kelompok-kelompok stakeholdernya. Tapi justru kelompok stakeholdernya ini, kelompok pemimpin-pemimpinnya ini, kelompok pembesarnya ini justru fafasaku fiha, justru yang membangun kerusakan, justru yang melakukan tindakan yang menyimpang. Fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Maka nyatalah atas ketetapan kami ini, maka bisa jadi negeri itu kami hancurkan. Oleh karena perilaku penyimpangan, perilaku fusuk, kerusakan yang dilakukan oleh sekelompok elitnya umat ini. Sungguh di zaman yang kita sedang mengalami pandemi ini, justru dari berita, dari peristiwa kita dapatkan yang melakukan tindak korupsi itu adalah mereka yang diberikan amanah untuk mengelola negeri ini, bahkan dari kalangan menteri. Sungguh ini adalah sebuah kenaifan yang bisa jadi bila kita pandang dari ayat Al-Isra ayat ke-16 ini, maka bisa jadi ini menjadi penyebab terjadinya sanksi yang diberikan oleh Allah kepada bangsa ini, kepada umat ini, oleh karena segelintir elit, oknum elit yang kemudian melakukan penyimpangan yang bisa jadi bisa merusak kepada tatanan. Bagaimana tidak melakukan penyimpangan? Kalau dana bansos, ya, kalau dana sosial yang kemudian itu diperuntukkan orang-orang yang sangat membutuhkan pada kondisi pandemi seperti ini, justru ada sekelompok orang yang melakukan tindakan mengemplang, mengorupsi terhadap dana ini. Sungguh ini keadaan yang sangat perlu menjadi perhatian di tengah-tengah kita. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya pada saat kondisi pandemi ini semua kita ini harus berkorban untuk saudara kita yang barangkali mengalami kehidupan yang tidak beruntung, tapi justru dana-dana yang disediakan untuk mereka ada yang disunat, ada yang diambil, bahkan barang yang akan diberikan kepada mereka yang itu menjadi haknya mereka terkadang tidak layak. Sungguh sering kita mendapatkan di tengah masyarakat raskin misalkan, beras miskin, beras untuk orang miskin, yang itu judulnya saja sudah raskin, tapi ada saja di kalangan oknum ini para pengambil stakeholder, para orang yang diberikan amanah ini justru memakan raskin tersebut. Bahkan kemudian keadaan raskinnya itu pun sesuatu yang kadang tidak layak. Marilah kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi urgensi amar ma'ruf nahi mungkar yang pertama itu adalah karena adanya darurah basyariyah, adanya kepentingan untuk kita, kebutuhan dasar manusia untuk selalu diingatkan, karena selalu mereka saja ada di kalangan kita ini yang berlaku lalai. Lalu yang kedua, urgensi amar ma'ruf yang kedua adalah bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah perintah kewajiban syar'i atau yang dikenal dengan faridah syar'iyah,
sebuah kewajiban syar'i yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang mengingatkan tentang hal tersebut. Kita ambil salah satu contoh. Allah berfirman di ayat 104 di surat Ali Imran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian menjadi barisan orang-orang yang ya'muruna bil ma'ruf, mengajak yang baik, mengajak-ajak yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Bahkan di dalam ayat Ali Imran 110, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua tentang makomnya mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maaf, saya sambil minum. Di dalam ayat ini Allah ingatkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia-manusia terbaik, umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk sekalian alam ini. Dikeluarkan untuk seluruh manusia, linnas, bukan saja kepada orang-orang beriman. Karena kebaikan amar ma'ruf nahi mungkar ini berlaku untuk semua manusia. Bukan hanya untuk sekelompok orang Islam saja, tapi berlaku untuk seluruh manusia dengan agama apapun, dengan suku apapun, dan dari wajah manapun, semua bermanfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia ini, linnas. Kapan itu? Bukan mereka yang sering menunaikan haji berkali-kali, bukan mereka yang sering berinfak, bukan mereka yang ibadahnya paling hebat, bukan di situ orang yang khaira ummatin. Ternyata khaira ummatin telah disematkan oleh Allah untuk mereka yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah kemungkaran, mengajak-ajak kebaikan dalam bingkai dakwah ilallah ini adalah sebagai amalan untuk mereka yang berada di dalam khaira ummatin, umat yang terbaik. Dan masih banyak lagi ayat-ayat, hadis-hadis yang memerintahkan untuk tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini dalam keadaan apapun, dalam keadaan sesulit apapun, dalam keadaan mungkin bisa jadi para penghadang amar ma'ruf nahi mungkar ini berdiri dengan gagahnya di depan barisan-barisan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan, ketentraman, keamanan, keserasian, keharmonisan yang ada di dalam sebuah negeri, termasuk negeri yang kita tempati ini. Ambil contoh, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menggambarkan seperti apa pentingnya sebuah tatanan masyarakat itu, civil society atau masyarakat yang berperadaban itu ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau menggambarkan di dalam sebuah kehidupan yang ada di dalam sebuah perahu atau kapal yang kemudian diberi nama dengan perahu sosial.
Rasul dalam riwayat Bukhari ini, beliau ingatkan, menarik sekali untuk kita jadikan sebagai gambaran. An-Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nu'man bin Bashir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul qaimi fi hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahammu ala safinatin." Perumpamaan, gambaran sebuah kehidupan antara orang yang konsisten, setia menegakkan hukum-hukum yang telah ditetapkan ini, dan sekelompok lain wal waqi' fiha, sekelompok orang lain ada orang yang kemudian melakukan pelanggaran, melakukan penerjangan terhadap hukum-hukum yang sudah ditetapkan ini, kamasali qaumin istahammu ala safinatin, diumpamakan seperti sekelompok orang yang saling berlomba untuk berada di dalam sebuah kapal. Fa ba'duhum a'laha, sebagian penumpang kapal itu memperoleh posisi atau tempat di atas. Tentu ini posisi yang sangat nyaman, banyak fasilitasnya. Wa ba'duhum asfalaha, sebagian ada yang mendapatkan tempat yang di sebelah dek bawah. Wa kana alladhi fi asfaliha idza istaqaw minal ma marru ala man fawqahu. Mereka yang berada di dek bawah apabila membutuhkan air terpaksa harus naik ke atas dan melewati orang-orang yang berada di dek atas. Dan itu pasti mengganggu privasi para orang-orang yang duduk di atas ini. Lalu Nabi kita mengingatkan, adanya di kapal itu sekelompok orang yang duduk di dek bawah, timbullah pikiran, timbullah berbagai angan-angan yang kelihatannya angan-angan ini baik, tapi sesungguhnya merusak dan menghancurkan. Apa kata mereka yang duduk di dek bawah? Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'dhi man fawqana. Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan. Kalau kemudian kami kharaqna, kami lubangi kapal ini, kami lubangi kapal ini, fi nasibina, dalam rangka memperoleh hak kami, yaitu hak air. Niscaya falam nu'di man fawqana, kami pasti tidak akan mengganggu privasi, mengganggu kenyamanan orang yang duduk di atas. Karena yang duduk di atas merasa terganggu adanya sekelompok orang yang naik turun untuk mengambil air. Maka timbullah pertanyaan, pikiran bagaimana supaya tidak mengganggu di atas. Lalu pikiran orang bawah ini kemudian ada yang pengen apa nih? Melobangi kapal tersebut. Lalu Nabi kita mengingatkan dalam lanjutan hadis ini dengan mengatakan, fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau mereka dibiarkan, orang yang pengen melobangi kapal itu, itu dibiarkan,
dicuekin saja, tidak dicegah, tidak dihadang, tidak diupayakan untuk dihentikan, maka yang akan terjadi halaku wahalaku jami'an, hancur dan hancur semuanya. Bukan saja yang hancur itu yang melubangi kapal, tapi seluruh penduduk yang ada di dalam kapal tersebut itu juga akan ikut hancur. Dan kapal itu bisa jadi yang berlabuh di samudra yang luas ini bisa jadi bernama kapal Malaysia, kapal Brunei, kapal negara Thailand, kapal negara Indonesia. Intinya penduduk yang ada di dalam sebuah negara itu berdasarkan hadis ini terikat oleh satu dengan yang lain. Tidak boleh semena-mena sekelompok orang yang kuat kemudian karena dalam rangka memenuhi haknya dia mengambil seenaknya. Mengambil seenaknya terhadap apa yang ada tanpa mempertimbangkan keseimbangan, tanpa mempertimbangkan kondisi yang lainnya. Padahal kita ini diibaratkan tadi ketika tinggal di sebuah negara itu seperti tinggal dalam sebuah kapal. Keselamatan negara tersebut itu seperti keselamatan kita semua. Satu penumpang kapal itu, seluruh penumpang kapal itu menjaga, saling menjaga agar kapal itu tidak karam. Kapal tersebut tidak karam. Ini yang menjadi nasihat paling penting dalam hadis ini. Betapa bahwa hadis ini mewasiatkan kepada kita, jangan biarkan kalau ada orang yang pengen menghancurkan negara ini. Jangan biarkan kalau ada orang yang pengen merusak terhadap negara ini. Harus dicegah. Maka Amru bin As, sahabat Nabi, setelah menaklukkan Mesir, beliau berpesan kepada seluruh pasukannya. Kata beliau, wa'lamu annakum fi ribatin ila yaumil qiyamah. Ketahuilah wahai saudaraku, kalian itu harus tetap siaga sampai hari kiamat. Kenapa harus siaga untuk negeri yang kalian tempati itu? Sahabat Nabi ini menasihati likasratil a'da'i haulakum. Karena begitu banyak musuh yang ada di sekitar kalian. Wa tasawwu fi qulubihim ilaikum wa ila darikum. Dan begitu banyak ambisi yang mereka miliki untuk menguasai kalian dan menguasai negeri kalian. Karena negeri ini sangat eksotis sekali. Tambangnya ada, kemudian berbagai kekayaan-kekayaan luar biasa. Semua ada di negeri yang kita miliki ini. Dan ada sekelompok pihak yang menginginkan penguasaan, baik itu dari asing maupun dari asing. Mari kita waspada. Waspada. Berbagai cara sekelompok oligarki yang sekarang ini bermain di tingkat elit mempengaruhi berbagai banyak kebijakan. Jangan-jangan mereka yang dimaksud oleh Amru bin As ini adanya ambisi-ambisi tertentu terhadap negeri yang kita miliki ini.
Maka kita semua sebagai anak bangsa ini, dalam rangka menjaga keutuhan negeri ini, wajib waspada, wajib untuk tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang terkadang terjadi di tengah masyarakat kita, justru kemudian adalah amar ma'rufnya ada, tapi kemudian nyambi mungkar. Bukan nahi mungkar, tapi nyambi mungkar. Inilah yang menyebabkan kemudian sekelompok orang ini memiliki keleluasaan untuk menguasai negeri yang kita miliki ini. Saya tidak perlu untuk menjabarkan terlalu melebar dan jauh. Fenomenanya begitu jelas ada di tengah-tengah kita. Kita wajib mengingatkan para stakeholder, wajib memberikan nasihat kepada para penguasa kita, para pemimpin kita, agar tidak lalai, agar mereka waspada. Negeri kita ini dalam bahaya dan ancaman. Bahaya dan ancaman. Hati-hati. Jangan sampai kita ini diperdaya oleh sekelompok pihak, baik dari luar maupun dari dalam ini. Inilah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, seorang pensarah Riyadhus Shalihin dengan nama Bahjatun Nadirin, Syarah Riyadhus Shalihin, ketika mensarah hadis ini, di mana hadis ini ada di dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab yang pasti di kalangan kita banyak mengenalnya, itu memberikan beberapa catatan dan nasihat untuk kita. Saya bacakan. Yang pertama, kata beliau, kekacauan seluruh masyarakat, bangsa dan negara lebih merupakan akibat langsung dari sikap membiarkan berbagai bentuk kemungkaran. Sikap acuh tak acuh terhadap kemungkaran itu sendiri yang menyebabkan terjadinya kekacauan di seluruh masyarakat ini. Masyarakat tidak lagi memiliki naluri untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan bersifat ngejarke. Dalam bahasa yang keren namanya lo gue. Yang mau melakukan kemungkaran monggo, yang mau menserobot yang monggo. Kami berada dalam kondisi yang beramal baik saja. Nah, sikap seperti ini itu yang menyebabkan kekacauan masyarakat itu semakin menjadi-jadi. Bangsa dan negara, kekacauan itu akan terjadi oleh karena sikap acuh tersebut. Maka dalam hal ini Allah ingatkan pada surat Al-Ma'idah ayat 78 dan 79 tentang dilaknatnya bangsa Bani Israel. Silahkan dilihat. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam. Allah itu melaknat bangsa Bani Israel melalui lisannya Nabi Dawud, wa Isa dan Nabi Isa. Kenapa dilaknat mereka ini? Dzalika bima asaw, karena mereka ini berlaku maksiat. Wa kanu ya'tadun, dan kemaksiatannya, penyimpangannya itu sudah mengalami melampaui batas. Kedolimannya, ketidakadilannya, kemudian penyimpangan-simpangan, marab dan yang lain, semua seolah terjadi. Semua kemungkaran seolah terjadi. Bahkan itu melampaui batas. Itu sebab yang pertama. Adanya kemaksiatan yang melampaui batas. Yang kedua, ternyata sebabnya
Yang menjadi kesimpulan daripada nomor satu ini apa? Yaitu kanu la yatanahawna an mungkarin fa'aluh. Ternyata mereka tidak ada saling mencegah kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka ini. Cuek saja. Yang melakukan kejahatan baik dengan kekuasaannya, baik dengan segala kemampuannya, kita biarkan. Orang-orang kecil juga kita biarkan. Terserah, hidup bebas. Kita ini mengalami kebebasan yang sebebas-bebasnya, tanpa ada aturan. Menyebabkan kemudian ketika tidak ada saling mencegah ini, inilah yang menjadi penyebab kehancuran karena kekacauan, karena kita tidak ada saling mencegah. Sehingga berlarut-larut kejelekan itu, kemungkaran itu ada di tengah masyarakat itu. Ya. Masih ingat satu kasus yang disebutkan oleh Allah dalam hal ini, ya, yang diabadikan di dalam surat Al-Baqarah, ya, dan juga surat Al-Baqarah ayat ke-65 dan juga surat Al-A'raf ayat 164 sampai 165. Tentang kisah apa ini? Tentang 3 kelompok pelanggar larangan berburu di hari Sabtu. Berburu ikan di hari Sabtu. Ini diabadikan di dalam Al-Quran. Lah 3 kelompok ini siapa? Kelompok yang pertama itu kelompok yang melakukan pelanggaran itu. Nggak peduli ada larangan atau tidak. Ini pokoknya terabas saja, terjang saja. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua itu kelompok yang memainkan hukum. Kalau dalam bahasa Jawa namanya mukili hukum. Gimana mukili hukumnya ini? Mukili hukumnya ini dia pasang, ya, dia pasang di hari Jumat sore, lalu dia panen di hari Ahad sore, ya, di hari Ahad. Jadi itu sudah masuk di dalam perangkap semuanya. Memang tidak melakukan pengambilan ikan pada hari Sabtu, tapi dia sudah masangnya dari hari Jumat yang nanti diambil hari. Nah, ini kelompok pukiliun, ya, kelompok mukili hukum namanya, ya. Kelompok mukili hukum. Ya. Kemudian kelompok yang ketiga yang disebut di dalam kisah ini itu adalah kelompok yang cuek, acuh dengan pelanggaran tersebut. Lo gue. Sana yang mau mengais ikan silahkan. Mau hari apapun silahkan. Kami yang penting tidak melanggar. Yang penting kami tidak melanggar. Jadi membiarkan orang yang melanggar sementara dia dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik. Maka apa yang terjadi terhadap kelompok yang ketiga ini? Saya suka menyebutnya namanya kelompok cuekiun. Ya. Jadi ada kelompok pukiliun, ada kelompok cuekiun. Kalau kelompok pelanggar sudah jelas. Ya. Nah, terhadap 3 kelompok ini, sebagaimana Allah sebutkan, falaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti fakulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ketika mereka ini, 3 kelompok ini tidak tahan dengan sekelompok orang yang senantiasa melakukan amar ma'ruf, mengingatkan mereka
Anda melanggar, Anda perlu untuk kami cegah, Anda hati-hati dan yang lain. Karena nggak kuat terhadap peringatan tersebut, maka 3 kelompok ini itu membuat tembok pembatas. Ya. Tembok pembatas ini membatasi kehidupan. Ya. Antara orang yang suka dengan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan yang lain agar tidak terjadi pelanggaran. Ya. Kemudian dengan sekelompok orang yang bersekutu di 3 kelompok tadi. Kelompok pelanggar, kelompok pukiliun, kelompok cuekiun. Mereka bersekutu. Kami nyaman, hidup bersama nyaman. Apa yang terjadi? Maka kemudian suatu hari didapati mereka tidak keluar dari tempatnya itu. Kemudian mereka juga tidak terlihat mondar-mandir. Lalu timbullah pikiran kelompok amar ma'ruf nahi munkar ini pengen melihat kondisi yang sesungguhnya terjadi di balik pagar tersebut. Apa yang terjadi, saudara-saudara, sebagaimana diabadikan di dalam ayat-ayat berikutnya, ya, di ayat-ayat berikutnya, ya, maka kemudian di ayat surat Al-A'raf ayat 164 sampai 165, maka yang terjadi ternyata seluruh yang ada di dalam pagar tersebut, 3 kelompok tadi, itu sedang mendapatkan sanksi, semuanya berubah menjadi kera. Sementara mereka yang kemudian selalu amar ma'ruf nahi mungkar itu selamat. Maka disebutkan di dalam ayat 165, falamma nasu ma dzukiru anjainal ladzina yanhauna 'anis su'. Anjainal ladzina yanhauna anisu fa akhadnal ladzina zalamu. Ya. Jadi tatkala mereka melupakan apa yang menjadi peringatan untuk mereka, kami kemudian beri sanksi kepada mereka dan kami selamatkan orang yang tidak melakukan penyimpangan, orang yang mencegah terhadap kemungkaran. Ya. Tapi yang membiarkan kemungkaran, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Anfal ayat ke-25, fattaku fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah akan musibah fitnah ini tidak ditimpakan kepada orang yang berlaku zalim saja. Ya. Tapi orang yang tidak berlaku zalim tapi diam, itu kemudian yang akan menerima sanksi ini. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, berangkat dari ayat-ayat ini, berangkat dari hadis-hadis ini, apapun keadaannya kita tidak boleh menghentikan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun sudah ada lembaga amar ma'ruf nahi mungkar yang kemudian dibubarkan. Walaupun mungkin rekeningnya dibekukan. Walaupun kemudian para pelaku-pelakunya terbunuh. Walaupun maka para pemimpinnya dipenjara maupun yang lain. Kita sungguh amar ma'ruf nahi mungkar itu, kata Syekh Said Al-Hilali bin Aid Al-Hilali, itu adalah garda terdepan dalam menyelamatkan negeri yang kita tempati ini, yaitu negeri NKRI ini. Inilah cara kita untuk menyelamatkan negeri ini. Tidak bisa tidak. Nah, perkara bagaimana memberikan nasihat, bagaimana memberikan penghadangan dari kemungkaran tersebut, maka itu adalah persoalan yang perlu kita bicarakan selanjutnya.
Nabi kita sudah memberikan arahan. Kalau melihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Kalau mampu, cegah dengan tangannya, cegah dengan kuasa yang dimiliki. Fa illam yastati' fa bilisani. Setidaknya kalau tidak mampu, gunakan dengan lisan. Ya. Seperti yang sedang kita lakukan ini, karena mampunya kita saat ini sedang dengan lisan ini mengingatkan kepada para aparatur pemerintah, mengingatkan kepada rakyat, mengingatkan kepada para stakeholder, mengingatkan kepada para pemegang-pemegang amanah di negeri kita ini. Ya bisanya kita hanya mengucapkan seperti ini. Itu pun kita dibatasi oleh UU ITE, Undang-Undang ITE, untuk tidak menyebutkan sesuatu yang bisa mencederai orang lain. Dan ini sulitnya. Maka kita hanya memberikan rambu-rambu dalam nasihat ini. Andai dengan rambu-rambu dan nasihat ini tidak juga mendapatkan peringatan, lalu nasihat yang mana lagi kita akan kemudian bisa mendapatkan apa nih? Peringatan itu. Nah, kalau tidak mampu, tetap dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Apa itu? Kemungkaran itu kita lakukan bagaimana kalau tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan kita? Fabiqalbih, dengan hati kita. Bagaimana dengan hati kita? Para pensarah hadis menyebutkan yaitu dengan muqata'ah, yaitu kita berlepas diri, kita tidak ikut-ikut, tidak cawe-cawe dalam kemungkaran, kedoliman dan ketidakadilan itu. Inilah cara yang diajarkan. Maka pada saat setelah Nabi kita melakukan Fathu Mekah bersama para sahabat, pembukaan kota Mekah, ada sebuah peristiwa yang diabadikan di dalam hadis riwayat Aisyah. Peristiwa apa itu? Seorang wanita didapati mencuri. Dan wanita ini dari Bani Al-Mar'ah, Bani Al-Makhzumiyah, dari bangsa Quraisy. Maka kemudian berkumpullah para pembesar-pembesar Quraisy dalam rangka menjaga eksistensi, menjaga harga diri, menjaga kehebatan kaum Quraisy ini, yang itu menjadi sukunya Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian mereka bermusyawarah bagaimana si wanita yang mencuri ini tadi, yang dari suku Quraisy ini, Bani Al-Makhzumiyah ini, tidak dihukum oleh Rasulullah. Maka mereka bersepakat untuk mengutus Usamah bin Zaid. Maaf, bukan Usamah bin Laden. Usamah bin Zaid, kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena Usamah bin Laden belum lahir pada waktu itu. Jadi Usamah bin Zaid ini kekasih Rasulullah oleh bangsa Quraisy diutus untuk menemui Rasulullah, untuk melobi, untuk menyogok, untuk kemudian mempengaruhi Nabi agar tidak memutuskan untuk menghukum wanita yang datang dari suku Quraisy Bani Al-Makhzumiyah ini. Maka ketika Usamah bin Zaid ini mulai melobi Rasulullah, mulai mencari cara untuk melunakkan hati Rasulullah agar tidak menghukum ini, Rasul berbalik bertanya, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah engkau akan menyogok kami
mempengaruhi kami tentang sebuah ketetapan dari ketetapannya Allah, hukum hudud yang telah ditetapkan oleh hukum Allah. Hukum hudud untuk para pencuri itu sudah ditetapkan di dalam Al-Quran adalah dipotong tangannya. Ya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian Nabi beliau itu berdiri di atas mimbar. Ayyuhan nas, wahai manusia, innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya hancurnya umat terdahulu itu karena kanu idza saraqa fihi musarif, apabila orang-orang elit, orang-orang terpandang, orang-orang yang berada di dalam kepemimpinan itu melakukan pencurian, tarokuhu, mereka biarkan, atau setidaknya hukumnya diperingankan. Dulu katanya dalam rapat di DPR, bagi yang melakukan korupsi pada saat pandemi, maka mereka harus dihukum mati. Tapi giliran yang korupsi itu menterinya, maka mereka mulai kemudian mencari cara bagaimana agar ketetapan ini tidak diberlakukan. Nabi kemudian mengatakan, faida saraqa fihimud dhaif aqamu alaihimul had. Kalau yang mencuri itu adalah yang lemah, yang melanggar itu orang lemah, ya. Orang yang tidak punya kuasa, rakyat biasa, aqamu alaihimul had, ditegakkan hukum yang sekeras-kerasnya dan setegas-tegasnya. Sungguh potret ini sedang ada di tengah kita. Bagaimana terjadi tebang pilih dalam urusan penetapan hukum bagi yang melakukan kerumunan. Sesungguhnya kerumunan yang di Solo dengan kerumunan yang ada di Petamburan sama-sama kerumunan, sama-sama membahayakan. Tapi kenapa yang di Petamburan dipersoalkan, bahkan diberikan sanksi, sementara yang di Solo dibiarkan, bahkan di Medan dibiarkan, bahkan di Sulawesi dibiarkan? Ada apa ini? Nabi kemudian mengajari bagaimana menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Fawallah, demi Allah, walau anna Fatimah binta Muhammadin, sekiranya Fatimah anakku itu, bintu Muhammad, anaknya Muhammad, saraqat, mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Alias hukum itu tidak tebang pilih, tidak pilih kasih, ya. Ditegakkan yang seadil-adilnya. Dan bila mana sebuah hukum itu tidak ditegakkan dengan seadil-adilnya, tidak ditegakkan dengan adil, sesungguhnya ini adalah bentuk kedoliman yang sangat luar biasa, yang perlu menjadi nasihat bagi kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat kami melalui mimbar ini, hendaklah kita semua, siapapun, khususnya para penegak hukum, khususnya para stakeholder, khususnya orang-orang yang sedang diberi amanah, siapapun orangnya, marilah menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Janganlah melakukan kedoliman kepada siapapun. Fala yajrimannakum kunu qawwamina lillahi syuhada'u bil qisti. Fala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadilah penegak yang seadil-adilnya. Fala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah dikarenakan atau lantaran kebencianmu kepada suatu kaum,
suatu kelompok, suatu organisasi, kemudian kalian tidak berlaku adil. I'dilu kata Allah, berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa. Itu lebih dekat dengan ketakwaan. Nah, mudah-mudahan kita nanti di hadapan Allah lebih ringan apabila kita berlaku adil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya materi ini masih sangat banyak sekali, tapi waktu jualah yang menghadang kita, membatasi kita. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada seri kedua. Bagaimana urgensi amar ma'ruf nahi mungkar dan bagaimana cara melawan kemungkaran dengan cara yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.